Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kali ini saya akan mengeluarkan satu episode baru dengan judul The Last Prayer atau doa terakhir. Akan saya saksikan dari nomor 1 dan seterusnya sampai dengan selesai. Episode baru di mana saya akan mulai memberi kesaksian akan pelayanan di sisi lain yang Tuhan Yesus berikan pada saya. Ini untuk kebesaran nama Tuhan. Awalnya saya tidak mengerti mengapa saya mendapat bagian pelayanan yang mempersiapkan orang untuk pelepasan, pemberkatan terakhir, dan lain-lain. Dan ini terjadi bertahun-tahun. Oleh karena itu, saya akan memulai dengan episode baru The Last Prayer karena Tuhan ingin saya menyaksikan ini untuk semua orang yang memerlukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menutup bungkus kami untuk mendengarkan kesaksian dalam episode baru The Last Prayer ini. Terima kasih atas kehendak-Mu untuk menjadikan kami pendoa-pendoa dalam pelayanan dimanapun kami berada. Itu hanya untuk kebesaran nama-Mu, dan sumputkan kami di belakang salib-Mu. Beri kami hati yang selalu baru untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera dalam menghadapi apapun juga. Kiranya Tuhan tutup bungkus semua yang mendengarkan kesaksian ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan bacakan dari Matius 26. Saya ambil dari ayat 26 ayat 6 sampai dengan 26 ayat 13. Yang berbunyi, judulnya Yesus diurapi. Ya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ayat 8, melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Ayat 9, sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ayat 11, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ayat 12, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Inilah saudara-saudara, di mana saya mendapatkan suatu panggilan untuk mendoakan orang dengan pengurapan terakhir, dengan doa yang terakhir, sesuai dengan apa yang Tuhan bukakan pada saya, untuk saya tidak takut memberi kesaksian ini karena Tuhan sudah nyatakan itu, dan terlalu banyak yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan pilih. Matius 26 ayat 12, di situ Yesus diurapi, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Saudara-saudara yang terkasih, kalau melihat judul di YouTube ini dengan The Last Prayer itu sangat menakutkan. Akan tetapi itulah panggilan Tuhan pada saya untuk melayani dengan doa terakhir. Saya dipanggil suatu hari untuk mendoakan seorang pria yang lumpuh sudah 5 tahun. Dan dapat bicara dan masih merespon pembicaraan. Sebelum mendoakan pria tersebut, saya melayani istrinya pelepasan. Dan saat pelepasan, ibu ini berteriak-teriak sekeras-kerasnya karena merasakan penderitaannya
selama 5 tahun menjadi tulang punggung keluarga. Dan hari itu serasa melepaskan bebannya yang sudah dipendam lama. Lengkingan yang tinggi dia lepaskan sejadi-jadinya karena penderitaan yang begitu memberatkan kehidupannya. Mei, nama ibu itu mengatakan bahwa suaminya sebelum sakit ada kerinduan untuk melayani Tuhan, tapi tidak diizinkan oleh Mei. Dan sekarang Bu Pendeta, saya sudah terlalu lelah. 5 tahun menjadi kepala keluarga. Sekarang saya izinkan suami saya melayani dengan meratap. Mei mengatakan pada suaminya dengan duduk di sebelah tempat tidur dan sambil mengusap kepala suaminya. Ko, sembuh ya. Sekarang Koko mau melayani Tuhan kemana aja, silakan. Nggak akan ku gandoli lagi, nggak akan aku larang lagi. Yang penting sembuh Ko. Ayo Ko, mau kemana melayani Tuhan? Aku ikut. Kokonya hanya mengangguk kepalanya dan mengucapkan terima kasih sudah diizinkan. Dan saya melayani mereka untuk pemberesan suami istri dan anak-anak mereka. 2 hari kemudian saya menuntaskan pelayanan saya dengan mendoakan pelepasan sambil berbaring. Dan saya melepaskan semua kepahitan dan kekecewaan dari Koko ini. Sedih, beban berat. Dan Mei, istrinya, mohon maaf pada suaminya karena tingkah laku dan yang tidak mengizinkan suaminya yang melayani Tuhan. Ternangis terseduh-seduh mohon kesembuhan agar suaminya dapat berjalan kembali dan disembuhkan dari sakit penyakitnya. Dan sambil berkata, aku izinkan Koko melayani buat Tuhan. Aku gak akan melarang dan menghalangi Koko lagi. Sembuh ya Ko. Hari itu semua dibereskan dengan 2 kali kunjungan dan dengan anak-anak juga pemberesan. Semua saling mengampuni dan memaafkan. Pengurapan terakhir terjadi dan the last prayer dan saudara-saudara yang terkasih, kita belajar dari kesaksian ini. Suatu keegoisan yang tinggi dan karakter yang keras yang dipertahankan oleh Mei untuk kekeh tidak mengizinkan suaminya melayani Tuhan. Padahal suaminya sangat rindu untuk melayani dan sudah melayani sampai ke Pulau Nias dan kemana-mana. Tapi pelayanan itu dihentikan oleh Mei karena Mei hanya memikirkan kehidupan dunia, mencari nafkah supaya mendapatkan kelebihan harta dunia, dan merasa dia tidak mau memikul pekerjaan bisnisnya sendiri. Mei berpikir seperti itu. Tapi kehendak Tuhan lain, rencana Tuhan lain pada kehidupan kita. Mengapa kita tidak dengar-dengaran akan kehendak Tuhan dengan cara kita melayani dan mendekatkan diri kita pada Tuhan? Dan tentunya berkat jasmani dan rohani akan mengikuti kita walaupun tantangan begitu banyak yang kita hadapi. Beserta Tuhan Yesus akan menjadikan kita lebih kuat dan berjalan dengan ringan walaupun badai dan ombak serta angin puting beliung menerjang kita. Begitu banyak anak-anak Tuhan dilanda permasalahan yang berat dan terkadang sudah putus asa. Ingatlah bersama Yesus, beban itu menjadi ringan karena ada kasih yang mengalir dari Tuhan Yesus yang mendekap kita. Yang sering kali dekapan dan kasih Tuhan Yesus itu kita abaikan. Bilangan 16 ayat 28, sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Musa diutus untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan itu bukan karena keinginan Musa, karena Musa pun awalnya menolak untuk tugas ini. Menolak dengan alasan-alasan. Tetapi Tuhan mau Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan menaruh pada hati Musa untuk tunduk pada rencana dan kehendak Tuhan pada Musa. Jadi apabila saudara-saudara ada salah satu keluarganya, baik suami, istri, ataupun anak, ataupun mantu saudara-saudara yang digerakkan untuk melayani Tuhan,
Biarlah mereka mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan. Jangan dihalangi. Jangan khawatir akan kehidupan mereka, bagaimana untuk makan dan lain-lain. Bila menjadi pelayan Tuhan, karena Tuhan akan memenuhi keperluan mereka. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Penyesalan yang sangat dalam pada saat Memei setelah 5 tahun berkeras untuk tidak mengizinkan suaminya agar dia bisa melayani. Setelah terbaring tidak berdaya, baru diizinkan dengan harapan pertobatan itu dapat meluluhkan hati Tuhan agar dapat kesembuhan bagi suaminya. Teriak-teriak Memei dekat suaminya mohon kesembuhan pada Tuhan Yesus. Pengkhotbah 6 ayat 7. Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Sama seperti saya dahulu tidak mau untuk melayani hal-hal seperti ini. Melayani santet-santet, melayani pelepasan yang dengan bermanifestasi berbagai macam. Saya tidak mau menolak kepada Tuhan pada saat dikarunia penglihatan, marifat, mendengar suara Tuhan, peka akan hati orang. Saya menolak berulang-ulang, tapi setiap menolak saya mendapatkan suatu teguran yang dahsyat dari Tuhan. Jatuh bangun sampai saya sujud dan menerima semua karunia ini untuk melayani Tuhan. Jangan kita memuaskan keinginan kita sendiri dan kekeh bertahan dengan keegoisan kita, tanpa memikirkan, tanpa hikmat bahwa suami atau siapapun terpanggil untuk melayani. Saudara-saudara, setelah dilayani yang kedua dan selesai 2 hari kemudian, Memei menelpon saya dan mengabarkan bahwa suaminya sudah dipanggil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tidak lama, hanya dalam waktu 1 minggu pemberesan dengan semua anak-anak dan istrinya dan pelepasan dengan keadaan terbaring dibereskan hati mereka. Tuhan memanggil dalam keadaan sudah diselesaikan semua permasalahan dan pelepasan. Tuhan Yesus luar biasa, memanggil dengan pemberesan dan siap diangkat ke surga, menyiapkan anak-anaknya dalam keadaan yang baik sebelum terangkat. Itulah pengangkatan yang indah bagi anak-anak Tuhan. Dilepaskan, dibersihkan, pertobatan, pengampunan, sangat indah dalam kasih Tuhan. Mereka dipersembahkan untuk bersama Tuhan Yesus di surga. Mari, jangan kita teguh memegang keegoisan kita dan kekerasan kita. Bila terpanggil untuk melayani Tuhan, layani dalam bidang apapun juga. Terima kasih. Tuhan kiranya tutup bungkus saudara-saudara semua dengan minyak urapan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Minyak yang baru, kehidupan yang baru, supaya kita dengar-dengaran akan apa panggilan kita terah untuk melayani, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk mengingatkan kami bahwa kami masih mempunyai waktu untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu mempersiapkan kami untuk menjadi alat-Mu, dan ajar kami untuk mempunyai keinginan melayani Engkau sebelum terlambat. Berkati pemerintah dan negara kami, urapi presiden kami, tutup bungkus presiden dengan kuasa-Mu dan juga para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Beri kekuatan pada kami anak-anak Tuhan supaya bangkit dan semangat melayani Engkau. Berkati para dokter dan semua yang bekerja di Satgas COVID-19. Jauhkan kami dari kekacauan, amankan negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkati saudara-saudara yang mendengar Tuhan. Amin.